1. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, bagaimana reaksi Anda? A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena merasa pekerjaan sudah benar. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. D. Menyampaikan alasan untuk menutupi kekurangan pekerjaan. Jawaban terbaik A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. 2. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan diatasi. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena sudah menjadi tanggung jawab guru BK, sebaiknya saya diam saja. D. Memberikan hukuman keras bagi murid yang melanggar aturan. Jawaban terbaik adalah bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. 3. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Berusaha menolak dengan alasan masih memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Jawaban terbaik B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. 4. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta pendapat dan menyerahkan keputusan kepada kepala sekolah. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban terbaik D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Risma adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni lukis. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Risma dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Membimbing Risma untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat melukis agar berkembang secara optimal. C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. D. Hanya fokus mengembangkan bakat melukisnya saja. Jawaban terbaik B. Membimbing Risma untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat melukis agar berkembang secara optimal. 6. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? A. Meningkatkan pemantuan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok, agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. D. Mengatakan kepada siswa tersebut agar segera menyelesaikan masalah dalam kelompok. Jawaban terbaik A. Meningkatkan pemantuan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. 7. Apabila nanti Anda diterima sebagai P3K guru, dan Anda ditugaskan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi guru di Jakarta, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh guru yang ada di Indonesia.
Dan pada saat bersamaan Anda berkelompok dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jawaban terbaik, D. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. 8. Ketika lolos P3K Anda ditugaskan sebagai seorang guru SMA di daerah terpencil. Di daerah tersebut banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Alasannya karena banyaknya anak putus sekolah karena dorongan orang tua yang lebih menyukai anaknya bekerja daripada belajar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait kejadian di atas, hal apa yang Anda lakukan? A. Menerima kondisi tersebut sebagai hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu, karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak. Serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Jawaban terbaik, D. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak. Serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. 9. Menurut Anda sebagai P3K guru, apa yang dapat Anda lakukan sehingga tujuan pendidikan karakter dapat tercapai? A. Mengaitkan contoh-contoh yang diberikan ketika pembelajaran agar berhubungan dengan pembentukan karakter. B. Melaksanakan kompetensi inti 1 dan 2 dalam pembelajaran serta menjadi role model dalam keseharian. C. Menegur siswa tiap kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. D. Mengingatkan siswa tentang pentingnya pembentukan karakter setiap upacara hari Senin. Jawaban terbaik, B. Melaksanakan kompetensi inti 1 dan 2 dalam pembelajaran serta menjadi role model dalam keseharian. 10. Saat Anda sedang hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba tetangga samping rumah Anda datang dengan panik sembari memberitahukan bahwa suaminya yang sedang sakit telah meninggal dunia beberapa menit yang lalu. Padahal status Anda di sekolah itu adalah P3K guru yang baru. Sikap Anda adalah A. Menjawab dengan halus bahwa tetap harus berangkat ke sekolah. B. Memberitahukan kepala desa tentang hal tersebut kemudian berangkat ke sekolah. C. Tidak jadi berangkat ke sekolah karena menghormati tetangga yang berduka. D. Menghubungi kepala sekolah dan memberitahukan bahwa akan terlambat hadir karena membantu mengurus keperluan pemakaman tetangga. E. Berangkat ke sekolah untuk mengisi absen hadir kemudian pulang kembali ke rumah duka. Jawaban terbaik, D. Menghubungi kepala sekolah dan memberitahukan bahwa akan terlambat hadir karena membantu mengurus keperluan pemakaman tetangga. 11. Anda bertugas sebagai guru piket di sekolah. Suatu hari teman dekat Anda tidak bisa mengajar di kelas tanpa ada alasan apapun. Sikap Anda adalah A. Membiarkan saja takut terjadi salah paham. B. Memberikan centang hadir pada lembar absen. C. Melaporkan kepada atasan bahwa guru tersebut tidak hadir. D. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian baru melaporkan kepada atasan. E. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian memberikan centang hadir pada lembar absen. Jawaban terbaik, D. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian baru melaporkan kepada atasan. 12. Anda terpilih sebagai tim pembuat soal ujian akhir sekolah mewakili sekolah tempat Anda bertugas. Salah satu guru menyarankan agar Anda berbagi soal-soal yang telah dibuat agar dapat didistribusikan ke siswa sehingga sekolah Anda nanti menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan nilai tinggi ujian akhir sekolah. Sikap Anda adalah A. Memberikan soal yang Anda buat sendiri agar tidak terlalu kentara membocorkan soal. B. Memberikan semua soal yang dibuat karena berpikir memungkinkan soal yang akan diacak. C. Menolak dengan tegas dan meminta guru yang disegani untuk menasehatinya. D. Menasehatinya dengan sopan dan memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi. Jawaban terbaik, D. Menasehatinya dengan sopan dan memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi. 13. Jika di sekolah Anda ada siswa yang tertidur di kelas dan mengganggu PBM serta interaksi baik dengan guru maupun dengan temannya, bagaimana tindakan Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Membiarkan saja siswa yang tertidur di kelas tanpa menegurnya. B. Menegur siswa yang tertidur di kelas untuk mengetahui alasan mengapa tertidur di kelas.
C. Memberikan sanksi karena sering tertidur di kelas. D. Memanggil orang tua untuk melaporkan kebiasaan anaknya yang tidur di kelas. Jawaban terbaik B. Menegur siswa yang tertidur di kelas untuk mengetahui alasan mengapa tertidur di kelas. 14. Di sekolah tempat Anda ditugaskan nanti sudah diberitahukan tulisan peringatan tentang aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah, tetapi masih sering dijumpai siswa yang membawa handphone ke sekolah. Bagaimana sikap Anda untuk permasalahan di atas? A. Saya akan memperingatkan siswa yang membawa handphone ke sekolah. B. Saya akan memanggil orang tua mereka ke sekolah. C. Saya bersama pihak sekolah akan menyita handphone mereka dan akan mengembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Saya fokus pada pekerjaan saya karena itu bukan urusan saya. E. Saya membiarkan saja karena sudah sering saya peringatkan. Jawaban terbaik C. Menegur siswa yang tertidur di kelas untuk mengetahui alasan mengapa tertidur di kelas. 15. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda? A. Tidak masalah. Nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham, forex, atau cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja, karena pasti akan ada honor-honor tambahan. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. D. Menerima dengan ikhlas, apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Jawaban terbaik D. Menerima dengan ikhlas, apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. 16. Apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Jawaban terbaik C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 17. Setelah dinyatakan lulus P3K di suatu sekolah, Anda ditugaskan untuk mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya akan melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikannya kepada saya. D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Jawaban terbaik D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. 18. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan guru P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru, meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Jawaban terbaik B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. 19. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan guru P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru, meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Jawaban terbaik B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. 20. Ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasi ke sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda: A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jawaban terbaik D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional.